Belum lama YouTuber Baim Wong diselimuti perasaan takut dan ragu. Hal itu disebabkan karena suami Paula Van Houten sering mengisi channelnya dengan berbagai kegiatan sosial, membantu masyarakat lemah, miskin atau kalangan duafa. Apakah konten yang banyak menuai kebaikan seperti dilakukan Baim memiliki nilai ibadah atau tidak di sisi Allah? Perasaan takut dan ragu itu bermula dari ceramah Ustadz Abdul Somad ketika menjawab pertanyaan menyangkut hukum bersedekah dijadikan konten YouTube. Seperti sering dilakukan Baim Wong, pertanyaan tersebut diajukan jemaah dalam salah satu pengajian Ustadz Abdul Somad atau UAS. Dalam kesempatan itu UAS menjelaskannya begini, hukum dasar muamalah Islam berbeda dengan hukum dasar ibadah. Hukum dasar muamalah seperti berinteraksi sosial dalam Islam boleh, mubah. Segala aktivitas kita ini hukum asalnya adalah mubah. Kapan itu menjadi haram? Ketika ada unsur yang akan menjatuhkan dia kepada haram, jelas UAS. Lebih jauh UAS melanjutkan, sesuatu yang dimaksud dengan haram yaitu ada unsur tipu di dalamnya. Apabila ada unsur tersebut, maka bisa jadi konten yang dilakukan oleh YouTuber dapat merugikan sebagian pihak. Namun, jika tidak ada unsur penipuan, maka hal tersebut dapat menjadi motivasi bagi umat. Tapi kalau ada YouTuber yang isinya baik, lalu kemudian hasilnya membantu orang susah, kemudian tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur menganiaya orang lain di dalamnya, ada unsur tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, maka dibolehkan, tutur UAS. Tapi setelah mendengar penjelasan UAS yang mantap tersebut, justru ayah Tiger Keanu Wong tetap merasa takut dengan apa yang dilakukannya. Sebab ia sendiri belum merasa yakin kontennya tersebut benar atau tidak. Kadang saya merasa takut tentang apa saya lakukan sendiri, sebab belum merasa yakin konten tersebut benar apa tidak, ujar Baim. Insya Allah semua kembali pada Allah. Sebenarnya sekarang pun saya masih takut apa yang saya lakukan itu. Apakah sudah benar atau belum? Tetapi lebih baik saya memiliki perasaan takut ini daripada merasa diri saya sudah benar. Tambah Baim, dalam channel Baim Wong, memang banyak ditemukan video aksi sosial Baim kepada sejumlah masyarakat miskin dari berbagai latar belakang profesi. Karena itu channel Baim sangat disukai penonton YouTube. Meskipun begitu, ada saja pihak meragukan bahwa berbuat baik dengan cara mengeksposnya menjadi tontonan publik. Seperti dilakukan channel Baim Wong, bukankah termasuk perbuatan ria atau pamer yang dilarang agama? Dalam channel Aswaja TV dan Ustadz Abdul Somad Official menjawab pertanyaan seorang netizen yang mengajukan pertanyaan hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. UAS konsisten menjelaskan, asalkan di dalamnya tidak ada unsur penipuan dan tidak ada pihak dirugikan maka sah hukumnya. Bila terjadi penipuan dalam konten YouTube tersebut, bisa dikatakan haram, maka menurut Ustaz Abdul Somad, masyarakat bisa langsung melaporkan ke polisi. Hal tersebut demi menimbulkan efek jerah kepada sang YouTuber agar tak melakukan penipuan lagi. Namun bila tidak ada unsur penipuan maka sebaiknya umat Islam menjadikannya sebagai motivasi diri untuk lebih banyak sedekah. Dalam kesempatan itu pula, Ustaz Abdul Somad memberi dukungan kepada kreator YouTuber yang membantu masyarakat. Tapi kalau ada YouTuber yang baik, isinya membantu masyarakat, kemudian tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur menganiaya orang lain, di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong-menolong, harus didukung. Karena dalam Al-Quran ada kalimat ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal itsmi wal utwan, permusuhan dan dosa. Tapi kalau ada YouTuber yang baik, di kesempatan itu juga, UAS sempat menyentil para YouTuber yang memiliki follower besar, tapi tidak bermanfaat, itu sama saja dengan sampah isinya, ujar UAS. Pertanyaannya adalah bagaimana Ustadz menanggapi fenomena YouTuber yang bersedekah membantu orang lain dengan dijadikannya konten bersedekah membantu orang lain, itu maksudnya. Silakan Ustadz Abdul Somad bisa langsung dijawab. Hukum dasar muamalah dalam Islam beda dengan hukum dasar ibadah. Hukum dasar muamalah interaksi sosial dalam Islam al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum dasar, hukum asalnya ibahah, boleh, mubah. Segala aktivitas kita ini hukum asalnya mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Ketika ada unsur yang menyebabkan dia jatuh kepada haram. Misalnya ada unsur tipunya. Dibuat satu konten menolong orang, dikumpulkan uang orang banyak, tidak ada transparansi,
kita tidak tahu uang itu pergi kemana. Dan di Indonesia ada undang-undang yang bisa mengelola uang masyarakat, itu adalah lembaga yang diizinkan oleh pemerintah. Maka kalau ada seseorang mengelola uang masyarakat sendiri, maka dia bisa dijatuhi hukuman. Oleh sebab itu, kalau tidak ada dasar secara hukum negara, tidak pula ada dasar agama, melanggar hukum syariat Islam, maka dia jatuh kepada haram. Adapun orang yang mengumpulkan uang masyarakat, belas kasihan masyarakat, lalu kemudian dia serahkan. Nah, bila terjadi penipuan, maka secara hukum fikih haram, masyarakat mengadu kepada pemerintah, nanti kemudian Bapak polisi menangkap, dituntut oleh jaksa, Pak Hakim mempertimbangkan dijatuhkan hukuman untuk memberikan efek jera kalau terjadi penipuan. Tapi kalau tidak, maka ini motivasi bagi umat. Apalagi YouTuber yang isinya sampah, yang tidak ada pesan akhlak, tapi banyak follower, banyak penonton. Kita tidak tahu apa yang dicari sebenarnya. Tapi kalau ada YouTuber yang isinya baik, lalu kemudian hasilnya membantu orang susah, kemudian tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur menganiaya orang lain dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Demikian, wallahu a'lam. Channel Baim Wong beberapa bulan terakhir mengalami kemajuan besar. Karena selain kepedulian Baim membantu masyarakat golongan ekonomi lemah, channel tersebut juga sedang menjalankan program giveaway, yakni memberikan hadiah cuma-cuma kepada penontonnya. Dalam 3 bulan terakhir, pelanggan atau subscribe Baim Wong bertambah signifikan 2-3 juta. Total jumlah pelanggan Baim saat video ini lebih 14 juta subscribe. Berikut cuplikan salah satu video kepedulian di channel Baim Wong. Selamat menonton. Kalau saya mikir itunya, Kang. Kalau nggak mikirin dalam situ sih saya nggak mungkin saya bisa kesini ya. Karena saya baru punya anak. Dan tahu banget kesehatan ini harus gimana, harus diperiksa terus. Saya takutnya juga banyak kenapa-napa. Di mana rencananya mau bidannya? Bidan air sih Cipadu. Cipadu sini. Butuh biaya berapa? Coba sampai lahiran butuh biaya berapa? Lahiran kalau normal dibilang 2,5 juta. 2,5 juta? Katanya. Ada nggak uangnya? Nggak ada. Aku aja mikir buat ini aja, buat ngurus BPJS sih. Tapi janji sehat ya? Iya.